Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Tinggal pencet aja tombol merah di bawah. Dan jangan lupa klik notifikasinya guys. Sikat! Sepintar-pintarnya tukang lompat. Pasti bakalan jatuh ke tanah. Perkenalkan nama gue boleh nggak? Boleh. Nama lo siapa nih? Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam sobat santuy. Welcome back to Om Yaya and Fendi ngobrol santuy. Di sini kali ini kami bersama the best manager, Christine. Perkenalan dulu, Kenalan ya. perkenalan. Oke, Bang Manager boleh perkenalkan namanya dulu, biar sobat-sobat santuy pada tahu. Perkenalin ya. Nama. Nama LS biasa dipanggil. Apa tuh LS? Apa itu? Lindung Situmor. Jadi mungkin tinggal di Singapura ya. Singapura. Tinggal di dapur. Kira Singapura. Jauh dari Singapura. Nah, tinggal di dapur. Istri satu, anak dua. Ada rencana apa? Belum. Karena kita mencoba untuk setia. Masih mencoba. Langsung aja. Karena untuk sebetulnya itu manusia itu tidak bisa dilahirkan dengan kepastian. Mungkin karena bawa kecepatan aja. Ini pokoknya apa kebuktian? Mungkin perkenalan untuk secara singkat cuma seperti itu aja. Oke. Gue langsung aja yang di tengah nih. Yang di tengah ini dia ini ketua futsal kemarin. Ketua panitia kan? Ketua panitia futsal kemarin. Wandi Pusat ya? Bang, berarti ada nyali bang. Kan kemarin kita rantau. Oh iya. Ya. Berarti tempat janji ya? Janji gitu ya. Langsung aja Win. Kenalan dulu lah. Perkenalan dulu ya. Boleh ya. Karena kita bisa Taruh. taruh. Jadi Tas saya. Perkenalkan nama gue boleh nggak? Boleh. nama dia apa aja? Bebas. Nama lo siapa nih? Nama lo siapa? gue. Nama Edwin. Aslinya di Karimun lahirnya. Di Batam itu udah dari umur 4 tahun lah. Jadi bisa dibilang orang Batam. Terus jatuhnya anak Batam juga ya? Nggak jatuh sih, memang anak Batam. Oh, bangun ya? Bangun. Siap. Merantau umur 4 tahun guys. Pimpinan departemen apa? Aku di NSB. Kebetulan ini posisinya sekarang di UPI. Dan sama kawan-kawan ini lah, ada bersinggungan di lain gitu kan, dari kerjasama. Kemarin aku jadi ketua, diamanahkan ketua panitia futsal Lande kita yang ke-10 ya, untuk FSKMI yang ke-20. Itu sih dari aku singkat perkenalan. Satu lagi. Sebelahmu Pel. Ini siapa Pel? Nggak asing lagi gue. Satu Fitri. Ini manusia multi talenta Pel. Dari gelarnya vokalis, Solo player. Motivator. editor berkelas, Apalagi kan? best player, Nah. top global. Mantap. Ya orang Batam ini udah pada tahu semua. Udah tahu semua kan? Tapi harusnya kenalan juga. Sekalian. Kenalan lagi Om ya. Yoi. Oke, nama saya Andika Putra Pratama. Gue. Kan ada nama Panggilannya bisa. Bukan sekarang band. Bukan band, Andika kangen band. Bukan bang, vokalis, bukan Andika Truben. Saya di Batam udah dari 96. Umur berapa? Umur 3 bulan dari Batam. Iya. Kemudian di video sebelumnya Anak Batam. Asal mana? 3 bulan udah merantau guys. asal di Padang, dari Padang. Gimana Padang Indah?
Baru sangka. Tetangga. Oke, jadi di sini kita membahas tentang futsal kemarin, guys. Membahas futsal kemarin. Mulai kita naik dari best manager aja. Jadi dari best manager ini Mandi futsal. apa kendala atau sensasi terhadap futsal kemarin? Kalau kendala sih dibilang sih tidak ada. Semua proses kita lewati lancar semuanya, mulai dari latihan segala macam kita lewati dengan seksama, tanpa ada rencana. Ya itu Tuhan mengasih yang terbaik buat kita. Oke. Amin. Kalau untuk masalah kendala gitu, kendala enggak ada. Bukan saya mau menyombongkan, tapi kesombongan itu tidak harus menyombongkan. Oke. Anjay. Kata-kata terus ya. Kata-kata yang mau dianggap. Setiap kata-kata yang terucap dari mulutnya Bang Lindung ini memang langsung jadi kata bijak. Orang Bukan. Bukan ya, bukan. Bukan. Jadi kadang-kadang gini. Nah, di saat Hidup dong. mereka bukan jadi sebuah mutiara, kata-kata mutiara, karena Jack Milner pernah berkata, Jadi benar pemain basket. Bukan. nah dia ini Main pingpong. filosof pemain Lari deh, pemain karate. Liverpool. salah. Jadi lagi. Pas. Dia itu pemain tarik balet. Oh. Hubungannya apa? Ya. Jadi dia pernah berkata, sepintar-pintarnya tukang melompat, pasti bakalan jatuh ke tanah. Ke bawah. Balik juga lompat-lompat. Nah, jadi sejago-jagonya manusia pasti bakalan akan pernah jatuh juga. Iya. Mantap. Jadi jangan pernah puas dengan pencapaian di saat ini, terus berjuang, lakukan apa yang bisa kau lakukan. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Ini kata-kata lagi. Tadi gue debat, ujungnya kasih kata-kata lagi. Yang nggak pernah lepas dari kata-kata. Jadi kan kemarin megang berapa tim, Bang? Kemarin turun 4 tim, yang lolos 3. Suatu pencapaian yang luar biasa ya. Yang lolos timnya siapa yang lolos? Yang lolos timnya siapa? Nah, tim C mungkin ya itu kita berusaha untuk menaikkan, tapi dengan kondisi seperti itu ya mungkin kita harus prepare lagi untuk kedepannya. Berbenah lagi ya, Bang. Karena kita harus sadar di semua ini. Oke. Jadi ada nggak target selanjutnya dari Bang Lindung ini? Atau Target sih enggak, tapi kita mencoba, kita jalanin, kita review terus seperti apa. Nah, kalau untuk mendekati turnamen, ayo kita kumpulin. Nah, kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan seperti apa? Nah, kadang mata itu cuma bisa melihat, hati yang bisa menilai. Jadi kita itu sebenarnya harus hati ke hati yang bisa untuk mendekatkan semua kepada semua pemain. Nah, head to head kayak seperti itu. Jadi kalau untuk kedepannya itu kita akan tetap berusaha untuk mempertahankan itu. Oke. Sampai 3 kali berturut-turut, akhirnya piala itu pun tidak akan pindah. Kata lagi. emang the best manager begitu? Mario Teguh ya. Mario Sepuh. Mario Hidung. Oke kan, Balik Bang. ke langsung aja ke ketua panitia. Ketua panitia Edwin. Ini gimana? Selama acara kemarin ada nggak ini ya? Ada suka dukanya? Atau berjalan lancar acara ini? Kalau untuk dari suka duka dulu lah ya. Dari Suka dulu. Kita banyak sukanya. Oke. Kenapa? Karena ini acaranya kita sama-sama, kita ngerayain yang harusnya kita kerjain juga sama-sama, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dari kerjasamanya, dari hasilnya. Mungkin ada sesuatu yang miss, mungkin. Panitianya kompak ya. Kompak kali. Mungkin ada yang miss, tapi yang miss itu ya itulah kita perlu benahi ke depannya. Karena kaget juga sih tiba-tiba jadi ketua. Jadi persiapan itu
ibaratnya kayak apa ya? Atmosfer di luar PT itu kayak kita buka turnamen, bikin turnamen itu beda sama di PT. Jadi banyak lah yang harus disiapin. Jadi ketua panitia ini pertama kali atau ada pernah sebelumnya? Pertama kali, sebelumnya paling cuma support aja, tim hore-hore aja. Pertama kali. Tapi baru pertama tapi sukses ya. Mantap. Dan ngomong-ngomong, kemarin katanya kolaborasi sama iArt ya? Ya, Nah itu gimana kok bisa sampai akhirnya jadi kolaborasi itu gimana? Atau prepare-nya apa, atau ada persiapan yang lain? jadi Atau dadakan aja? Mungkin Edwin bisa menjelaskan. kita tuh untuk kayak ini kan acara ini kan dibesarkan oleh World FSTB ya. Jadi untuk memeriahkan itu kita butuh support lah dari teman-teman IAN, karena tanpa hiburan masa sih cuma main bola aja kan, kan nggak seru lah, jadi nggak ada joget-jogetnya nggak seru. Makanya jadi sebelum itu kita persiapannya yang pertama ya meeting disediakan oleh IAN juga tuh. Sinilah lokasinya. Berarti iArt pun memang mensupport juga ya? Nah, Support banget, support banget. Bener kan Coach Lindung? Mungkin saya pernah juga ya ikut dalam meramaikan aja. Walaupun itu bagian dari makan-makan, meramaikan aja dulu. Yang pasti itu acara kita lah. Ya. Yang pastinya itu semua ada di lingkupan itu acara kita semua, acara kita bersama. Oke. sama Berarti untuk tanggapan Coach Lindung tentang kolaborasi sama iArt-nya gimana? Wah itu sangat diapresiasi sangat besar ya. Oleh Nixon Store. Plus dulu tuh layar ya. Karena sesuatu yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Nah, Contohnya? contohnya ini dipadukannya tim futsal sama Kolaborasi antara musik dan olahraga. olahraga. Itu suatu jarang-jarang ditemu di suatu hajatan di tempat di sana. Maksudnya iklan ya? Bukan di luar sana. Biasa modalnya nih. Kita selaku tanggapan dari ketua serikat kita ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Pencapaian luar biasa. Ya udah ketua kita juga mengapresiasi bahwa untuk acara tahun ini sangat luar biasa ya. Kan Bang Lindung ini sendiri nih jadi manajer, menghandle 4 tim. Persiapannya gimana? Pasti ada persiapan lebih lah. Sebenarnya kita itu di situ membuat 4 tim. Persiapannya itu ya dari awal tadi saya udah bilang ya, kedekatan aja, hati dengan hati. Jadi kita di sini siap menerima saran, jangan sebagai suatu pemimpin yang otoriter gitu. Terbuka ya. Nah, jadi dalam sebuah untuk menggabungkan beberapa sifat itu kan sangat susah. Karena satu orang beda-beda juga. Nah, sifat orang beda-beda semua. Rambut boleh hitam sama, hati. Nggak ada yang tahu. Nah, Berarti semua peserta Bang Lindung Bener. model pendekatan ya? Iya. Semua peserta ya? ya, Satu persatu. Nah, tidak satu persatu juga, tapi rata-rata kita dekatkan. Nah, seperti apa kita tidak mau kamunya harus seperti ini, tidak. Nah, kasih yang terbaik apa yang kamu punya. Mungkin bisa dicontohkan. Seperti kayak ini kita kelompokkan ya. Nah, kayak ini panitia nakal panitia Ketua panitia besar. Ketua panitia besar kita. Nah, Edwin-nya kita tahu dengan kualitas dia seperti itu. Kita ditambah dengan Andika, MPV RFB Banten ya, mengalahkan Angga. Angga itu siapa yang tidak tahu Angga? Saya nggak tahu. Mungkin bisa jelaskan dulu. Siapa itu? That's Fire Batamindo, teman Batamindo. Nah, dia sampai bisa menyalip sebuah pencapaian seorang Angga yang udah terkenal di futsal Kepri.
masih bisa dilewatin. Bisa dilewati. Oh berarti Bang Lindung ini udah kenal dekat lah ya sama Bang Angga ya? Bukan kenal dekat, Jadi cuma kenal aja, dia aja kenal dia yang kenal. kenal aku. Kira-kira kapan terakhir kali Bang Lindung ketemu sama Angga? Oh itu pas turnamen Batam Indo kemarin ya. Cuman salaman aja sih. Salaman? Nah. Kira-kira kalau Bang Angga nonton video ini, kira-kira apa yang mau disampaikan sama Bang Lindung? Selamat malam Bang Angga. Kedepannya kalau kita saling tatap muka, tolong saling berkenalan lagi, lebih dekat. Dan suatu pertemanan itu biar lebih rileks, kedepannya kita harus sering sapa menyapa. Jadi Oke, terus? kalau masalah apa itu, tolonglah kemampuan bolanya itu untuk Bang Angga. Bang Angga itu kemampuan bola, cara mengolah si kulit bundar itu. Jangan sampai pernah lelah ya untuk menurunkan bibit-bibit Batam. Bibit pemain bola nih maksudnya, bukan bola. Iya, keren gitu. Oke. Jadi kan ketua kita ini dengar-dengar top player juga bersama Best player, benar. best player. Best player kan? Tadi jangan-jangan tanya dari tadi. ini jangan-jangan persaingan ketat nih sama Andika dan ketua kita ini. Dari ketua, gimana antusias tim terhadap pertandingan? Kalau dari awal match sampai terakhir sih kawan-kawan tuh semangatnya tinggi karena satu kita mau mempertahankan SMSD biar juara lagi, ya lalu balik lagi back to back lah. Itu yang kita targetin lah dari awal. Itu satu. Terus untuk dari segi kita mau latihan di luar dari jadwal yang ditentukan oleh manajer terbaik, kita atur jadwal lagi, tambahan lah ibaratnya, biar nggak mengecewakan manajer ya. Oke, mantap. Ya hasil alhamdulillah SMSP bawa piala lagi yang kedua kalinya, yang kita harapkan nanti yang ketiga bisa lagi lah. Ya tahu nih. Target kita. Amin aja. Jadi target tahun depan, Iya. Wandi futsal di tahun depan. Target tahun depan udah jalan nggak? Kalau saya pribadi targetnya sama kayak di sebelum saya jadi ketua kemarin. Saya tetap menjadi ketua, target utama itu selain juara nih ya, yang secara umum saya pengen bikin acara futsal itu meriah, satu, terstruktur, tertata, dan dibimbing baik oleh tim PUK dan pengurus. Mudah-mudahan di tahun ini jadi pelajaran atau tahun depan itu lebih baik lagi. Kata-kata dari ketua untuk acara sukses ini kita harapkan tahun depan bisa didengar lagi lah itu, bahkan lebih baik ke depannya. Tapi sebelumnya aku mau bertanya untuk kesiapan dari panitia futsal, panitia IR, kesiapannya itu seperti apa sih? Di lapangan dan secara lisan itu persiapannya seperti apa sih? Ataukah kompak, persiapannya saling membantu-membantu, atau gimana? Untuk persiapan totali semua kompak ya, kerjasamanya oke. Kita Dari seluruh panitia ya? Dari seluruh panitia. Mungkin ada beberapa yang mungkin yang terakhir itu karena ada ya nggak bisa dipaksain acara keluarga, kita nggak bisa paksa karena ini ibaratnya apa ya, ibaratnya panitia ini ketersediaan teman-teman waktunya, jadi nggak harus kita paksa mereka harus datang. Yang penting cukup aktif di grup, komunikasinya berjalan baik, jadi hari hanya kita nggak kaget. Intinya kan gimana acara tersebut terselenggara dengan meriah kan, dengan sukses, Iya. lancar sampai selesai gitu kan. Oke Bang, apalagi Bang, lanjut Bang. Kemarin anggota panitia berapa? Anggota panitia total ya di situ ada 39, sebenarnya 38 sih. Itu 39 termasuk wasit, kita masuk jadi panitia.
Itu milihnya sendiri-sendiri atau Untuk milih kita percayakan ke inilah ke teman-teman yang memang udah lama di karena saya baru kan, jadi teman-teman yang udah lama tuh tahu lah gimana teman-teman itu kinerja seperti apa, dicocoknya di bagian mana. Jadi biar kerja tuh nggak banyak untuk milih orang aja. ada nggak yang mau disampaikan? Ada nggak ini ke panitia? Ada nggak ajaran untuk yang belum gabung? Gimana? Ada nggak mau disampaikan ke panitia? Oh, untuk yang mau disampaikan pertama saya mengucapkan terima kasih lah kepada pengurus untuk acara tahunan ini, Khususnya pengurus ya? khususnya pengurus dan dari PUK. Semoga acara yang kayak gini ini nggak berhenti, terus-terusan lancar berjalan dan kita bisa semangat lah untuk mengadakan. Dan berterima kasih juga ke rekan-rekan panitia yang bersedia untuk jadi panitia. Semoga tahun depan bisa jadi panitia lagi satu. Terus yang kedua, kinerjanya yang di tahun lalu, yang tahun ini itu agak misalnya kita ada kurang, kita benahi sama-sama. Tapi Bang, benar-benar Bang Lindung ini Bang, base manager ini. Oh ya, apa nih? Wah, track recordnya udah bagus Bang di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Udah sering lah bawa tim juara gitu kan. Berarti emang udah harum banget nama ya? Udah nggak salah pilih dulu. Makanya kita memang SMSP nggak salah pilih ya Bang. Itu ada Bang Lindung di utarakan sama Andika. Kira-kira bisa diceritain nggak Bang, udah berapa tim itu di dalam dan di luarnya itu Bang? Ya, berarti banyak ya? Banyak. Jadi kalau kita berbicara seperti ini, nah kita harus pergi ke jenjangnya di mana? Nah, apakah di jenjang sekolah, kampung, sampai di sini? dari dari paling tingkat paling tinggi. Peran paling apa Pak? Enggak, waktu di sekolah memang kita terharu untuk juara ya. Kita paling kedua. Buntu ini. Jadi, kita Kata-kata nih Mas. jadi makanya, kita itu harus pede dalam setiap mengikuti apapun ya. Bukannya saya juga sendiri dengan mengikuti kalau tidak pede. Sebenarnya harus pede. Yang pertama kita di jenjang sekolah ya. Nah, makanya saya bilang tadi kita terlahir untuk juara. Itu untuk motivasi saya juga itu sebenarnya terlahir untuk juara. Nah, yang pertama waktu kita SMA, itu udah sering juga juara. Juara apa itu? Futsal sama voli. Jadi saya itu cuma guru didampingin sama guru penjas, habis itu jadi berangkat. Wih, siap kapan pun ya. Baru di turnamen PPL dari Unimed dulu 3 tahun, di kelas 2 sama kelas 3 kita juara juga. Tapi untuk membuktikan ini kita susah karena di zaman itu juga Media sosial. Ya Dokumentasi. mau dibilang seperti apa ya? Apa itu? Karena kehidupan itu juga susah waktu itu. Belum ada HP juga ya. Ada terharu Jadi Saya terharu. susah mau nggak ada dokumentasi untuk membuktikannya gitu. Jadi pas di zaman itu kan mungkin waktu punya HP Nokia dulu, Nokia NN berapa gitu, itu dulu masih zamannya. Jadi waktu itu kelas 2 sama kelas 3 kita juara PPL juga. Dari sekolah itu di poli tingkat kota tebing tinggi kita juara. Baru kalau untuk di tingkat kecamatan juga kita udah bawa. Makanya di jenjangnya di mana? Terakhir di sini. Kita angkat 2 kali pialanya testing MSP. Mungkin untuk kedepannya juga kita semakin kompak, pendekatannya tetap kita lakukan seperti yang kita lakukan 2 tahun yang lalu. Regenerasi itu perlu. Penempatannya juga harus pas. Karena kalau tidak ada regenerasi, Ya, kita akan ke belakang nanti untuk menggantikannya seperti apa? Contohnya, kalau Andika kita ini nanti 5 tahun ke depan itu kan kita mulai agak secara fisik nggak sepin dulu 5 tahun yang lewat. Jadi kita bakalan kelompokin dia itu di B, kan bibit-bibit itu kita cari lagi siapa sih yang berpotensi untuk masuk di sini. benar. Jadi kita juga kalau bisa programnya itu untuk ketua
pupuk SPMI kita Pak Suparman, kalau bisa juga kedepannya kita diberilah Apa itu? ya pemain yang bisa mengangkat olahraga untuk infinion gitu. Berarti untuk sekarang belum ya? Belum. Oh, Nah, kita makanya kadang bibit itu bisa kita ciptakan untuk sebuah proses yang agak lama, tapi untuk menghasilkan sebuah pemain yang bagus. Nah, sama itu kayak Lionel Messi dengan Ronaldo ya. Nah, kalau Messi itu terlahir dengan bakat, Kalau Ronaldo? terlahir dengan latihan keras. Kalau Bang Idung terlahir dengan? Kita terlahir untuk juara. Itu dia yang masuk ya. Ada nggak strategi khusus dari setiap pak tim ini, Bang? Oh, kalau strategi itu kita semua punya ya. Nah, seperti apapun, seperti untuk latihan pasti ya. Nah, latihannya seperti apa? Jadi jauh-jauh hari juga kita udah, oh ini kita mau seperti ini, tolong disiapin kan gitu kan. Nah, kayak masih punya power, kekuatannya fisik segala macam. Jadi masih mempunyai kayak ini lah. Untuk berapa Andika masih punya power untuk 3 tahun ke depan. Masih. Nah, jadi kita sebenarnya saya tidak mau menyombongkan diri, tapi untuk hari ini saya sombong dulu. 3 tahun ke depan kita bakalan juara. Itu yang kita harapkan. Tapi kemarin aku lihat berita di Tribun Panser. Ngomong-ngomong, Bang Lindung ini sempat direkrut sama Persija ya? Buat menjadi manajer. Itu gimana beritanya? Oh, itu. Nah, mungkin itu beritanya bisa dipastikan benar ya. Oh, nah. Jadi bisa dijelaskan dulu. Itu dengan kepiawaian kita untuk mengelola sebuah tim dibutuhkan pemikiran strategi yang jitu ya. Analisisnya juga Analisis itu perlu. Nah. Analisis, makanya kita itu hidup harus punya analisis. Oke, mantap. Karena kalau hidup nggak punya analisis sama Sama aja dengan kehidupan ini bagaikan kata di dalam tempur. Bunyi kata bos. Jadi, nah kita seperti apa tim yang mau kita pegang itu kita harus lihat dulu materinya. Kita kan sekarang ini di testing MS itu kan pemainnya kan wah muda ya gitu. Wah itu kenapa ini semangat. Jadi itu di luar sana nggak tahu lah. Kalau mungkin seperti lain, kalau saya gabung sama orang itu mau cerita seperti ini, orang itu juga udah mentalnya udah duluan gitu. Karena kenapa? Saya yakin dengan apa yang kami punya gitu. Yakin dulu, makanya bilang kita itu kalau terlahir untuk juara. Jadi percaya aja terus. Nggak salah, Tapi sebelum Bang Lindung ini bawa testing MSP juara, Bang, sebelumnya dia udah pernah bawa PAM juara juga. Nah, itu kan dengan pemain yang minim nih kan, Bang. Kayak mana strateginya gitu, Bang? Nah, ini perlu kita luruskan ya. Sebenarnya bukan juara, tapi kita di saat itu memang kita latihannya itu di sesi dulu. Memang kita ini yang agak disepelekan waktu itu. Ada teman ada Rindu, apa lagi yang buat itu? Bot, Heri. Pedas mata. Tapi dengan persiapan kita latihan berapa kali kita di CC itu dulu, CC Batavindo itu, di situ aja kita latihan fisik. Tapi pas pada saat turnamen itu, saya tidak ikut di sana. Tapi kita terus untuk membagikan kedekatan dengan satu teman-teman yang lainnya. Karena kenapa juga saya tidak ikut di situ? Waktu itu saya istri saya lagi mengandung 8 bulan. Jadi waktu itu aku juga nggak bisa meninggalkan dia. Jadi tapi hanya bisa berdoa dari mama waktu itu semoga hasil yang terbaik dikasih kepada PAM gitu. Ya, puji Tuhan
juara dengan kapasitas permainan yang tidak seberapa sebenarnya kalau kita lihat. Tapi bisa mengelabui semuanya. Mengelabui. Nah, itu dia. Tipu muslihat gitu. Iya. Latihan tadi ya, latihan terus dari hati ke hati gitu. Iya. Jadi memang kedekatan ya. Strategi ya. Kita harus punya sistem sebenarnya. Sistemnya seperti apa? Nah, itu dia kalau kita pengen mau juara. Sama, mungkin Edwin juga sama Andika tonton yang lalu ya, buatan yang lihat juga. Ayo seperti apa kita? Nah, kita kumpulin segala macam, kita buat rangkapnya seperti apa. Kita buat bentuk, baju kita seperti ini. Ada orang-orangnya. Kita buat apanya? Latihannya seperti ini. Kan kedekatan aja sebenarnya. Ayo, akan kita bisa tentuin semuanya. Namanya di union kerja, sip itu harus bisa disatukan, bukan untuk dibubarkan ya. Oke. Untuk ketua futsal kemarin, ketua panitia kan lengkap nih gelar best player. Ada nggak ini latihan persiapan khususnya ada? Sebenarnya untuk best player kemarin itu faktor ini ya, faktor orang dalam ya. Maksudnya gimana? Kalau orang dalam gimana ya? Kita harus menjelaskan lebih detail, jadi biar nggak ada beda arah kan. Sebenarnya saya bilang organ itu bersandar. Jadi persiapan tuh apa ya? Sebelum saya persiapan turnamen itu yang dipikirkan tuh ya cuma lancarnya acara. Untuk mainnya kan tinggal main aja udah, menang kalah urusan belakang. Yang penting nanti tulus tanpa beban. Menang bonus. Kalah awas. Jadi untuk best player itu saya sebenarnya nggak nyangka karena kita penentuan best player itu ya minta wasit dan ketua SPMK SPMI itu. Saya juga nggak tahu, saya main best player ya alhamdulillah tanpa persiapan sih sebenarnya. Kita kalau bilang yang namanya best, satu tim itu best semua karena kita kerjasama kan, timnya yang best. Bonus lah best player Dari individu masing-masingnya. Tapi ketua ini kalau setiap kalau setiap nyetak gol ya kan, ada selebrasi khas gitu, kayak gini gitu kan. Itu apa tuh maknanya tuh? Artinya apa gitu? Itu ada ceritanya sih sebenarnya. Wah, ini dia yang mau kita dengar itu ceritanya deh bang ya. Jadi waktu saya belum terlalu bisa main, itu banyak lah hujatan. Wah ini nggak bisa main nih, ini cadangan aja ini. Cuma bisa menuin hangatin bangku cadangan nih. Jadi itulah yang saya dengar dari dulu. Jadi karena dengar itu ya saya rutin main. Sebenarnya untuk latihan tuh gak ada. Ini aja main terus sampai waktu nak marah sama mama. Jadi pas tiba setelah itu kan ada turnamen nih, turnamen internal juaranya. Disitulah mulai supporter lawan tuh ngecan untuk ngejek gitu. Pada saat itu ya minta gol yang golnya biasa sebenarnya. Cuma yang bikin luar biasa itu selebrasinya. Omongan mereka itu saya tutup semua kayak gitu deh. Jadi filosofinya itu. Iya. Tapi waktu itu kalah sih. Kalau menang belakang iya. Karena kekalahan adalah awal dari Kecuali. Nah, tuh. Kalah itu awal dari kemenangan. Mana juga permainan dari menang dan kalah kan? Jadi selebrasi itu melekat lah. Ibaratnya setelah hari itu saya itu masalah tahun 2018 sebelum saya join di Timnas masih kuliah. Jadi pas tiba saya main di luar juga sebelum main di turnamen yang sebelumnya, ya gitu-gitu aja selebrasinya, nggak ada yang lain. Sampai tahun lalu yang kita satu grup ya sama yang lain, kami dibantai 4-0, nggak bisa ngapa-ngapain di fase itu. Terus ketemu di semifinal yang kita menang penalti. Nah itu selebrasi itu kayaknya membekas sekali lah. Itulah awal mula testing MSP itu. Dan mudah-mudahan tetap begini lah. Amin. Itu histori dari selebrasi. Mungkin selagi pegang manajer kita ini ingin terus. Ya. Karena manajer kita ini auranya juaranya melekat kali dalam tubuhnya. Terlahir untuk juara. Iya. Kayak tadi diceritakan di rumah aja bisa juara. Wah itu udah suatu hal kepastian. Iya.
Makanya kepastian, kenapa saya berani bilang kepastian? Itu ya, dengan banyak belajar kita kan terlatih seperti manusia super ya, kalau dibilang sanggup ya. Dragon Ball. Dragon Ball. Jadi mencoba manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Dengan cara Mungkin Edwin juga udah banyak latihan sebelum di luar dari kita yang podcast cuma bisa untuk menyatukan beberapa grup ABCD. Nah, terus kan di situ kan porsinya kan agak kurang. Nah, mungkin Edwin sama kita banyak juga dia banyak ngambil latihan di luarnya. Jadi ya terima kasih juga kita bilang sama Edwin ya. Atau Andika banyak latihan karena mungkin tanpa kerjasama dari manajer, dari pelatih, sebuah tim tidak akan bisa juara. betul. Benar. Jadi makanya kita yang menaungi kita harus siap juga sebenarnya untuk meluangkan waktu. Seperti apa? Mungkin selama kita menangani ini lembur pun kita buat apa ya? Kita abaikan. Iya benar. Jadi memang kita fokusnya di sini. Nah, kalau saya dengan pentas nggak bisa, saya usahakan karena latihannya di tahun ini kebanyakan di Bataji. Nah, jadi makanya banyak berlatih untuk mencapai sebuah prestasi. Betul. Kalau sama tidak kami nanti Sip. Jadi kita juga ke depan ini, jangan ke depannya dalam beberapa bulan ini juga kita ingin juga amunisi baru. Benar. Nah, amunisi baru seperti apa? Ya di luar sini kan banyak juga di luar PT itu banyak pemain yang hebat. Nah, kalau bisa ya kita diberilah pemain-pemain seperti itu juga. tapi dari pertandingan kemarin Pak Tim kemarin ada nggak bibit jadi tunggu? Wah jelas ya, jelas. Bukan ditunggu lagi, Udah jadi. memang udah jadi, udah jadi. Edwin ini udah dibilang pemain jadi sebenarnya. Dengan dari kekuatan shootnya, dari bodinya, stamina-nya. Jadi kita punya grafik sebenarnya yang menempatkan dia sebagai tembok di pertahanan terakhir ya. Dia punya power, punya determinasi yang tinggi. Jelas, penyerangan yang sangat ofensif. Makanya Edwin jadi MVP ya. Iya. Best player. Ya, wah, hal-hal yang wajar aja sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman yang lain pun bisa sebenarnya kan Bisa. untuk mencapai tingkat best player itu kan dengan usaha yang dilakukan seperti Edwin tadi ya kan. Ya, di luar sana masih banyak dia berlatih. Mungkin Peldi atau Andika mungkin bisa ke depan jadi Tapi best player. kita harap Pendi juga bisa. Pendi Bibit muda. karena dengan usia seperti ini, Pendi berapa umurnya? 20. 20 ya. 20 tahun. Berarti waktu Pendi masih 10 tahun udah kerja di sini. Tahun kan. Kau 10 tahun masih apa ya? Tahu masih Main layang apa ya? masih dulu orang. Main yoyo. Ngeyoyo itu kayak Jadi masih bisa sebenarnya dipoles. Apakah jadi manusia selesai ya. Nah, itu dia. Kiri kuning ya. Iya, muat auranya itu. Itu dia. Cuman bang tadi untuk best player itu bang, kemarin saya sempat dengar ya dari ketua, jadi saya melurusin dikit bang. Memang ada 2 kandidat waktu itu ya kan, 2 kandidat. Oh benar, 2 tim. Nah saya masih ingat. Jadi karena antara wasit dan ketua bingung melihat kedua ini kan, sama-sama bagus ya kan, kedua tim. Jadi ketua tuh melihat ini rekodnya mereka. Yang satu ada kartu kuning, yang satu nggak ada kartu kuning, tapi ada gol aja. Jadi ketua milih yang nggak ada kartu. Jadi emang benar-benar real ya, maksudnya nggak ada Settingan. nggak ada hal yang mencurigakan lah, emang natural apa adanya kayak gitu kan. Transparan. Nah, oke, lanjut lah, lagi kan? Apa lagi mau tanya ini? Siapa nanya? Dengar-dengar emang Bang Bintang dulu atlet voli nih. Oh ya. Emang Mungkin bisa diceritain nggak bang, kayak mana track record abang voli, terus kenapa abang bisa stop di voli gitu kan? Biar tahu gitu. Sebenarnya kalau dulu itu olahraga yang saya tekuni itu hanya 3. Apa itu? Nah, pertama poli, yang kedua renang, ketiga badminton. voli. Dari poli itu
tingkat desa ya. Di desa itu udah sering Tarkam lah namanya. Jadi piala kepala desa lah yang paling tinggi untuk di desa. Jadi di umur 16 tahun itu berarti kelas 1 SMA. 16 tahun itu kita udah ikut dengan rombongan orang tua dulu waktu itu. Jadi kita memang dibuat jadi spikernya waktu itu ya. Dulu Apa itu striker? tukang pukul tukang smash. Striker ini Pak, kalau kita nyanyi kan keluar Speaker. Oh, speaker. Jadi waktu itu kita masih di usia belia juga udah bergabung dengan pemain orang tua waktu itu. Jadi itu masih di tingkat kampung Tarkam. Waktu di SMA kita 2 kali juara mengharumkan nama sekolah ya untuk tingkat kota. Ya benar. Tingkat kota itu kita 2 kali di kelas 2 sama kelas 3. Di kelas 1 saya nggak lolos. Mungkin momen yang paling diingat lah selama Lindung mendalami voli. Kalau saya Ada lah salah satu. Waktu Momen yang paling dikenang. momen yang paling saya kenang itu waktu saya di SMA sih. SMA. Apa itu? Itu juara 2. Juara 2. Dramatis mungkin ya. Itu sangat apa ya? Sangat kejar-kejaran dalam mengambil set. Skornya kejar-kejaran. Kejar-kejaran sampai 5 set. Jadi itu semua udah teriak-teriak dari atas pun itu. Bang Lindung gitu. Enggak terlalu seperti itu karena juga orang itu seperti itu. Karena orang itu juga nggak kenal, kita pun nggak kenal juga kan. Karena dari semua sekolah. Dari semua sekolah itu di sana semua gitu. Jadi di situ dulu kita itu merasa menyesal kali. Bisa satu langkah lagi gitu. Mungkin itulah kan ada caranya ya. Harus. Baru habis itu kerja di sini, berarti kena nyari uang. Ya poli itu nggak terlalu apa. Palingan main di Batu Haji. Cari keringat, kadang dibayar juga sih. Kadang dibayar. Bayaran juga Pak ya? Bukan bayaran. Bukan ya? Uang minyak aja katanya. Uang minyak. Tapi sebenarnya kita nggak mau menerima karena di luar dari situ juga kesehatan udah saya dapat. Mungkin untuk kembali ke event futsal tadi, kan kita bekerja di PT Lindung. Kira-kira support dari PT ini apa sih? Ada nggak support dari PT atau full dari serikat aja? Futsal ini kita dari segi acara segala macam kita disupport oleh ini ya dari pengurus. Dari segi konsumsi untuk semua pemain ya, semua pemain bahkan tamu-tamu juga tuh Nonton ya? penonton itu ada dari manajemen itu bantu. Berarti PT Lindung pun mau mensupport kita ya? Full support. Full support kanan buat PT Lindung. Manajemen. Sebenarnya itu makanya saya dari awal tuh mempersiapkan turnamen ini sebagai ketua. Kita diberi banyak masukan, diberi banyak support, ya mengucapkan terima kasih banyak lah untuk serikat, untuk pengurus, untuk manajemen, dari supportnya konsumsi segala macam, dan terutama ke panitia futsal, panitia IR, panitia food segala macam itu terima kasih banyak. Dan juga nggak lupa nih yang menghibur kita semua dari ayat itu ada band, ada dance, ada solo, pokoknya semuanya benar-benar bikin acara itu meriah. Mudah-mudahan ya ayatnya ini tahun depan acara itu lebih bagus lagi juga. Amin. Dan juga pesertanya nih makin lebih banyak, antusias dari musik, dari dance itu bisa lebih banyak lah untuk dibayarkan. Jadi mungkin teman-teman yang pengen bergabung, mau punya minat dance, minat ngeband ya kan bisa bergabung aja kan? Gabung langsung lah dia. Jadi nggak perlu malu lah ya. Benar Dibuang bang, malu ini bang. Sebenarnya berapa kali kita sampaikan kan? Kalau itu apa sih malu itu? Yang penting tampil dulu. Selagi kita punya bakat, kita mau malu. Nah ini sih
terakhir minta berterima kasih lah sama semua peserta dari departemen lain. Kita total ada 16 tim. 16 tim. Nah, dari front office itu ada 5. Ada tim tech 1, 2, dan 3. Terus ada tim UO dan video plating. Dari Innovate kita ada 4 ya. 4 ya kan? Ada 4, Innovate 1, 2, 3, dan 4. Terus dari QM serta dan juga ada dari development, office, dan juga dari testimoni dan marketing. Terima kasih banyak ke kawan-kawan yang bisa hidup sehat, bekerja, mengimbangi semuanya. Dan mudah-mudahan tahun depan masih sehat lah. Oke, mungkin pesan-pesan lah sebagai penutup video kita kali ini kan. Dari ketua atau dari coach dulu nih? Dari best manager. Best manager dulu ya. Tapi kayaknya dari ketua dulu lah, Bang. Karena terserah untuk itu dari kata-kata mutiara best manager ini yang kita boleh tumbuhkan ya kan. Itu bagus di akhir-akhir gitu kan. Oke, ketua lah. Tadi apa kata-kata mutiara dari best manager ya? Ini kesan-pesannya. Ya, pesan-pesannya. Sebagai penutup. Sebagai penutup. Oke. Mudah-mudahan ya dari acara kayak kita podcast ini Ngobrol santuy ya. ngobrol santuy ini dan video yang diupload YouTube-nya makin ramai. Amin. Terus banyak peminat. Jadi yang diundang kan nggak cuma kita aja. Ya. Bisa dari kawan-kawan yang baru. Benar. Kesannya itu ya ini bagus. Itu awal yang bagus. Mudah-mudahan punya akhir yang bagus juga. Kalau misalnya jangan ada akhir lah. Ya. Continue Ya ada akhir. Episode selanjutnya. Iya. Nanti Yang ganti Veldi ada, Indonesia ada. Regenerasi tadi ada Regenerasi. yang dibilang best manager. Untuk dari Bang Lindung mungkin pesan-pesannya. Kalau pesannya itu ya Mungkin singkat aja, singkat, terima kasih. padat tapi nggak jelas. Oh, jelas. Terima kasih ya undangan ini jelas. Nah, semoga kita diberi kesehatan. Nah, yang punya talent itu boleh bergabung untuk di podcast ini. Mungkin bisa Bang Lindung sekarang mengajak teman-teman. Halo, Putri Barang. Harus sekarang bahasa Inggris ya. Karena ya, dia kata ngobrolnya sama ini kan, best manager. Mungkin pakai bahasa Inggris aja lah. Orang luar juga bisa. Boleh, bisa ya pakai bahasa Inggris. Boleh. Enggak, kita ini makanya kita harus kadang menyesuaikan di mana kita beradaptasi itu. Beradaptasi. Makanya ada pepatah mengatakan di mana langit di mana tanah dipijak, di situ langit berjuang. Ada campur padangnya, Bang. Nah, iya. Jadi kadang kita harus kebaikan di suatu tempat itu kita harus sesuaikan juga. Adatnya kita hargai. Jadi untuk yang punya, halo Good Google. Halo lagi. Yes, Jadi yang punya talent, boleh bergabung di dalam podcast Om Yaya dan Om Pendi. Nah, jadi kita tunggu untuk hari-hari selanjutnya. Nah, semoga ini berkelanjutan terus. Amin. Ke depannya. Nah, biar sampai kerjasama juga dengan YouTube ya. Iya. Nah, kerjasama. jadi mudah-mudahan aja nanti udah YouTube berbayar. Sudah. Oh, oke. Nah, saya belum mengetahui sebenarnya. Saya mencoba aja biar diketahui. Udah ini. Ini apa? Boleh ini nggak sih? Boleh nantang nggak sih? Siapa yang boleh? Boleh. Ini Kira-kira siapa Bang Lindung yang mau ditantang untuk kita hadirkan di podcast ini? kita best manager udah, best player udah datang. Benar. Kayaknya best keeper yang Best segudang dah. Best keeper itu paling penting, Bang. Benar yang dikatakan. Karena iya, best keeper ini, Bang. Gak di dalam aja, di luar dia memang. Kalau aku bilang Bang tsunami piala. Tsunami piala. Iya, pokoknya dia udah banyak kali pialanya, Bang. Best keeper di luar, juara di luar. Ini meriah lah kalau ada dia, Bang. Berarti wajib kita undang ya? Namanya kita sebut, Bang. top score dia. Boleh. Sama top score juga. Boleh. Boleh. Makin banyak lebih bagus. Bener-bener. Kemarin top Jadi score. siapa? Langsung skill aja. Sekiranya namanya inisialnya aja. Langsung sebut inisial aja. Kalau untuk best keeper ini, Bang. Inisial aja. Dian Kasela. Enggak. Dian Natalius. Inisialnya Dian Natalius. Dia sebenarnya juga jago ngeband, Bang. Jago Dia jago main bola gitu kan futsal. Langsung aja di band jago. aja di. Ayo Bang Andre. Ayan, jangan lupa ya ditunggu
ditunggu di podcast selanjutnya ya. Tunggu di sini ya. Dan top score juga Okta yang udah dengar-dengar ini mau direkrut sama Pendekar United bang. Sama Atta Halilintar. Okta juga ya Okta, jangan lupa Okta. Ditunggu next podcast Om Yaya dan Feldi. Wah ini boleh saya apa ya agak tambahin sedikit lagi. Boleh. Sedikit aja. Nah untuk Okta ini suatu masa depan yang cerah ya untuk kita ke depannya. Karena kenapa di waktu dia yang sangat mengizinkan seperti itu dia bisa meliuk-liuk di atas. Langsung meliuk-liuk. Licin dia seperti dulu. Dulu katanya pas mamanya lagi hamil ngidam dulu. Oh, makanya saya bangga dengan dia itu. Dia juga orangnya yang santun, sopan lagi. Nah, jadi dia itu susah untuk mencari Bibit-bibit berarti ya bang. kayak apa player-player seperti dia. Jadi yang seganan juga gitu. Ini mau aja nih. Ya, ini tuntutan dia. Jadi kita juga patut berbangga punya pemain seperti itu. Jadi bisa mengangkat ke depannya, apakah bakalan kita tahun depan kita bakalan naik ke tim 1 atau ke masih untuk jadi andalan di tim 2. Nah, kita harus ada komunikasi juga nanti untuk kalian rela nggak kalau dia naik ke kan kita harus ada konfirmasi juga. Nah, kami masih mengandalkan dia. Kami masih mengandalkan dia untuk jadi ujung tombak tim B. Sopan, santun dan berprestasi bang ya. Oke, cukup. Cukup. Mungkin sampai sini aja video kita, dan makasih buat peserta yang tampil kemarin. Terima kasih untuk waktunya bisa hadir di podcast kita. Coach manager dan coach manager atau apa sebutannya? Manager coach. Sebutannya apa nih? Yang betul nih? Coach manager. Coach manager ya? The coach manager. Manager. Mantap ya dari Indo. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas sebagai ketua yang besar kita. Terima kasih juga buat Andika yang udah mengisi podcast kita. Oke, langsung aja Pak. Oke, mungkin sampai sini aja video kita. Pantau terus channel YouTube kami guys, karena pasti ada video-video selanjutnya yang menarik. Pasti ada. Tamu-tamu yang istimewa, yang wow. Betul. Pantau ya terus. Jangan lupa like, subscribe, and share komen video kami Di channel apa kan teman? Ayat Studio Official. Ayat Studio. Sampai jumpa.